Jadi aku Muslim, suami Konghucu, 3 anak kita Kristen. Loh, malah menyilang nih. Bingung kan? Awalnya bagaimana awalnya? Waktu lahir mereka dalam Waktu lahir mereka dalam keadaan Islam, Bang. lahir Islam. Betul, jadi waktu lahir, karena bapaknya kan nggak bisa ngazanin ya. Jadi aku minta dokter, kalau nggak suster yang perawat laki-laki itu yang ngazanin. Nah terus, karena ada sedikit ketakutan dalam diriku, kan ini ada hubungan intern keluarga juga lah ya, kalau soal keyakinan ini. Nah, aku takut nih Bang, wah ini suamiku aja udah balik lagi, terus nanti anakku harus ikut agama bapaknya apa ya? Akhirnya aku tuh jadi kayak, ini anak harus masuk Islam. Gitu. Akhirnya aku sekolahin dia di sekolah yang Islam Bang. Waktu kecil itu? Iya, bener-bener sekolah muslim, bukan umum. Tapi aku lupa kalau casingnya anakku tuh bapaknya banget gitu loh. Oh iya. Ya, jadi anakku mendapatkan perlakuan yang nggak enak lah. Oh, diskriminatif. Dibilang aneh-aneh lah, pokoknya bisa nonton lah ya yang udah sering aku share, ya kan? Ya sebetulnya sih bukan agamanya, karena bagi aku agama Islam tuh sempurna. Ini oknum. Ya rahmatan lil alamin, saudara. Apapun sukunya sih nggak ada masalah kan? Betul, tapi mungkin yang namanya anak Gen Z ya, mentalnya kan kita nggak bisa adu sama mental kita Gen X ini, gitu kan? Mungkin dia akhirnya dia mempunyai trauma. Dan aku akhirnya sekolahkan dia itu ke apa namanya tuh? Sekolah homeschooling. Ternyata pilihanku untuk homeschooling pun salah. Salahnya? Karena anak ini jadi sosialisasinya tuh jadi tambah mundur banget gitu loh. Oh, karena nggak langsung berinteraksi sama dia. Betul, malah jadi tambah. Wah, aku lihat malah dibilang ini kayaknya anakmu autis katanya. Lah, serius malah dibilang. siapa sih orang yang suka ngomong aneh gitu? Suka netizen apa gimana sih? Bener memang, aduh. Terus aku bilang masa sih? Akhirnya kita berdua cekan ke dokter. Dokter bilang nggak ada apa-apa. Ini anak normal. Akhirnya aku bilang kita harus kayak gimana gitu, ya kan? Akhirnya dia bilang kamu jangan egois katanya. Dia waktu itu bilang kamu jangan egois, jangan karena kamu pingin anakmu masuk Islam terus kamu korbanin anakmu. Ya kita kan sekarang ada posisinya ada uang. Sekolah kan dia yang sekolah yang benar-benar bagus gitu loh. Ya bukan berarti yang aku kemarin pilih nggak bagus Bang, itu bagus banget gitu. Akhirnya udah masukin aja sekolah, dikasih referensi sekolah Kristen. Tapi aku cek dulu tuh sekolah itu, ternyata ada Islam juga di dalamnya, makanya aku nggak worries gitu loh Bang. Karena banyak Islam juga. Dia masuk sekolah di situ 2 tahun, tiba-tiba dia bilang, Mama, aku kayaknya lebih nyaman di Kristen. Aku langsung shock Bang. Aku langsung nangis gemetar. Terus jadi nangis. Gak apa-apa. Terus ya aku sebagai ibu nggak bisa maksa ya Bang ya. Karena bagi aku agama itu bukan paksaan. Agama itu juga bukan warisan. Walaupun aku harus terima hujatan orang, tapi nanti anakmu itu yang bakalan bikin kamu ke surga. Nanti yang doain kamu, dia nanti yang beginikan kamu. Tapi aku nggak bisa paksa mereka Bang. Dia mempunyai hak untuk memilih. Akhirnya aku ngomong ke anakku, kamu benar mau masuk Kristen? Iya Mama. Kamu yakin? Iya Mama katanya. Terus aku mencoba untuk tidak nangis. Aku bilang apapun keyakinan yang kamu pilih, Mama setuju. Asal kamu tetap takut sama Tuhanmu, Tuhan yang kamu yakini sekarang. Mau bagaimanapun itu, kamu tetap anak Mama. Dari situ anakku juga berpikir, gitu loh. Dia berterima kasih sama aku karena aku bukan seorang ibu yang memaksa dia. Bahkan aku membebaskan dia selagi itu baik. Akhirnya itu berapa dari 3 anak itu yang masuk? Tiga-tiganya. Allah. Jadi pertama kakak pertamanya, habis itu kakak pertamanya membawa adiknya, habis itu tahun 2020 semuanya yang ketiga juga ikut Kristen. Oh, lebih nyaman nih.